Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA bersama Ustaz Al. Sebelum kita memulai pelajaran, Ustaz mau bertanya nih. Apa kabar nih anak-anak semua? Semoga tetap sehat ya. Dan di masa pandemi ini kita harus tetap mengikuti anjuran protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Baiklah anak-anak, untuk materi kita hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup, khususnya mengenai pembagian benda-benda yang di alam sekitar dan ciri-ciri makhluk hidup. Apa tujuannya? Agar nantinya kamu dapat membedakan benda-benda berdasarkan asalnya dan kamu dapat membedakan apa yang dinamakan makhluk hidup dan apa yang tidak dinamakan makhluk hidup. Langsung saja ya, kita mulaikan pelajaran kita hari ini. Pernahkah kamu mengamati benda-benda di sekitar? Dan tahukah kamu asal dari benda-benda tersebut? Nah, menurut IPA, berdasarkan asal muasal benda terbagi dua. Yang pertama, benda alamiah, yaitu benda yang berasal dari alam yang pembentukannya tanpa bantuan manusia. Apa contohnya? Contohnya batu alam, pohon di hutan, emas, perak, tembaga, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, benda buatan. Apa itu benda buatan? Benda buatan adalah benda yang sengaja dibuat oleh manusia yang digunakan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Seperti kursi, sepeda motor, meja, handphone, dan masih banyak yang lainnya. Menurut pengelompokan sifat dan cirinya, benda terbagi dua: benda hidup dan benda mati. Benda hidup disebut biotik dan sering diselaraskan dengan makhluk hidup, sedangkan benda tak hidup disebut abiotik. Mengapa benda dikatakan hidup dan mengapa benda dikatakan mati? Kemudian, pernahkah kalian melihat mayat? Termasuk benda apakah mayat? Benda dikatakan sebagai benda hidup atau makhluk hidup apabila memiliki 7 ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas atau bisa disebut respirasi. Adapun alat pernapasan yang pertama adalah paru-paru. Contohnya manusia bernapas dengan paru-paru. Yang kedua, trakea. Contohnya pada katak. Katak bernafas dengan trakea. Yang ketiga, insang.
Insang adalah alat pernapasan pada ikan. Yang keempat, paru-paru buku. Hewan yang bernapas dengan paru-paru buku, contohnya kalajengking dan laba-laba. Serta yang terakhir, stomata adalah alat pernapasan dari tumbuhan. Nah, adapun bernafas adalah proses pengembalian oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya disertai dengan perpindahan. Contohnya ketika manusia berjalan, manusia berlari, itu adalah ciri-ciri dari bergerak. Sedangkan pada hewan, ketika hewan memanjat sebuah pohon, itu adalah proses bergerak dan termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Ayo kita cari tahu jawabannya. Nah, perhatikan video ini. Ini adalah salah satu contoh pergerakan tumbuhan yang dipercepat. Adapun tumbuhan bergerak secara pasif, artinya tidak terlalu kelihatan pergerakannya. Perlu waktu yang lama untuk melihat pergerakan pada tumbuhan. Untuk ciri-ciri yang ketiga, yaitu setiap makhluk hidup memerlukan makanan atau bisa dibilang nutrisi. Hewan dan manusia untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lainnya, yaitu tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bisa disebut sebagai heterotrof. Adapun tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Dan peristiwa ini sering kita sebut sebagai proses fotosintesis. Sehingga tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri atau autotrof. Ciri-ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Adapun sifat pertumbuhan terbagi dua, kuantitatif dan irreversible. Kuantitatif adalah contohnya itu pertamanan berat, tinggi, besar, volume, dan ukuran. Sedangkan irreversible tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perhatikan contoh berikut ini. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor hereditas gen dan faktor lingkungan. Contohnya seperti telur ayam menetas terus menjadi anakan lalu menjadi ayam dewasa. Lalu apa berkembang itu dan apa perbedaannya dengan tumbuh? Yuk simak pembahasan berikut ini. Berkembang biak atau sering kita sebut reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Perkembangbiakan terbagi dua, ada vegetatif dan generatif.
vegetatif induknya satu. Apa contohnya? Seperti pada hewan yang membelah diri, contohnya amuba, cacing, dan Porifera atau spons dan hidra. Sedangkan pada tumbuhan, contoh perkembangbiakan vegetatif adalah mencangkok, stek, dan yang lainnya. Untuk yang generatif atau bisa disebut dengan kawin, yaitu pertemuan sel telur dan sel sperma. Contohnya apa? Manusia berkembang biak secara generatif dan hewan-hewan yang melahirkan lainnya berkembang biak secara generatif. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari makhluk hidup: mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernafasan atau respirasi, ekskresi, dan defekasi. Proses pernafasan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Proses ekskresi mengeluarkan urin, bisa saja keringat, dan yang lainnya. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses. Bagaimana pengeluaran zat sisa pada tumbuhan? Bisa seperti getah dan yang lainnya. Adapun yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsang. Tumbuhan mereaksi adanya rangsang, contohnya putri malu mengatupkan daunnya saat disentuh. Indra merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Alat indra pada manusia dan hewan antara lain mata, rangsangan mata; telinga, rangsangan getaran suara; hidung, rangsangan bau; kulit atau bulu, rangsangan dingin, sentuhan, tekanan, dan luka; sedangkan lidah, rangsangan pahit, manis, dan asin. Nah, dari pembahasan kita, maka kita dapat ringkasan, adapun makhluk hidup dapat dibedakan dengan benda tak hidup berdasarkan gejala-gejala hidupnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ada 7, yaitu yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga memerlukan makanan, yang keempat tumbuhan dan berkembang, dan kelima berkembang biak, yang keenam peka terhadap rangsangan, yang ketujuh mengeluarkan zat sisa. Lalu bagaimana dengan mayat tadi? Apakah dia termasuk ke dalam makhluk hidup? Silakan jawab di kolom komentar. Nah, sekarang gimana? Sudah paham kan tentang materi kita hari ini? Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe akun ini agar nantinya kamu dapat melihat materi-materi IPA selanjutnya. Sekian dari Ustaz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.